أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله حق التقاه وأطيعوه حق الطاعة. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah salat Id Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita pupuk ketakwaan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini adalah hari yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, hari yang istimewa untuk kita kaum muslimin. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mendengar kumandang takbir, sahut menyahut dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain. Hampir setiap jengkal bumi berkumandang takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan takbir yang kita kumandangkan bahkan sejak hari Arafah kemarin berlanjut hingga hari tasyrik yang terakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah setelah melaksanakan salat asar adalah bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar supaya mereka berzikir, menyebutkan nama Allah, bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditetapkan atas binatang ternak yang Allah rizkikan kepada mereka. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pagi hari ini kita juga melaksanakan salat Id Adha yang disunnahkan dengan sunnah muakkadah. Dan setelah ini nanti kita akan menyembelih hewan kurban yang juga disunnahkan dengan sunnah muakkadah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar.
Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat Idul Adha dan sembelihlah hewan kurban. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka pelaksanaan salat Id dan penyembelihan hewan kurban adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur terhadap nikmat umur yang diberi sampai saat ini. Dalam satu tahun ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kehidupan. Tidak sedikit di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah cabut nikmat hidup dalam satu tahun ini. Ada yang berpulang ke rahmatullah tahun lalu, ada yang berpulang ke rahmatullah bulan lalu, ada yang berpulang ke rahmatullah minggu lalu, bahkan ada yang berpulang ke rahmatullah kemarin. Lebih dari itu, bahkan ada yang berpulang ke rahmatullah tadi malam. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita memaklumi bahwa nikmat harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam satu tahun ini sangat banyak hingga tidak bisa kita hitung. Oleh karena itu, maka dengan melaksanakan salat Id, artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat hidup yang telah diberikan, dan dengan melaksanakan kurban kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat harta yang telah diberikan. Bahkan jika dibandingkan kurban yang dituntut yang nilainya hanya seekor kambing per orang, tidak ada apa-apanya dan tidak bernilai dibandingkan nikmat harta yang telah Allah berikan dalam satu tahun ini. Silahkan masing-masing berusaha untuk mengkalkulasikan berapa rupiah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa nikmat harta sepanjang tahun ini, lalu bandingkan dengan yang dituntut untuk dilaksanakan, yaitu dengan menyembelih hewan kurban. Berapa persenkah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan dan kesyukuran kita terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka orang yang tidak melaksanakan salat Id secara berjamaah di masjid ini, maka nanti laksanakan salat Id sendiri di rumah. Karena sebagaimana kita maklumi bahwa salat Id itu disunnahkan secara berjamaah, tapi dapat dilaksanakan dengan sendiri. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pulang dari sini seandainya mendapati keluarga, apakah itu istri atau suami, apakah itu anak atau menantu yang belum melaksanakan salat Id karena tidak bisa hadir bersama di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan secara berjamaah, suruh mereka, sekali lagi suruh mereka untuk melaksanakan salat Id sendiri di rumah, dan waktunya tersedia sampai sebelum masuk waktu salat zuhur ataupun salat Jumat hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya salat Id dapat dilakukan juga secara sendiri, dan perbedaannya hampir tidak ada. Hanya saja ketika salat Id dilaksanakan di rumah sendiri tidak disunnahkan berkhutbah. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada yang tidak bisa berkurban pada hari ini, maka berusahalah untuk berkurban besok hari. Seandainya juga tidak bisa besok hari, maka berusahalah untuk bisa berkurban sampai 3 hari ke depan, karena hari terakhir penyembelihan hewan kurban sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah sebelum terbenamnya matahari.
barangkali sampai saat ini belum diberi Allah Subhanahu wa taala rizki yang lebih, tapi bisa jadi hari ini ataupun besok ataupun lusa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rizki. Selagi masih ada waktu yang dibenarkan untuk menyembelih hewan kurban, maka berkurbanlah. Orang yang sanggup dituntut untuk melaksanakan kurban pada setiap tahunnya sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan berupa nikmat harta. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang tidak berkurban padahal dia memiliki kesanggupan dengan sabdanya, "Man wajada sa'ah wa lam yudhi fala yaqribanna musallana." Siapa yang memiliki kesanggupan tetapi dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat kami melaksanakan solat Id. Jemaah solat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah mengerikan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang sanggup, dan sanggup dalam hal ini bukanlah mesti kaya raya, bukanlah mesti berharta yang banyak. Bagi orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan diri dan orang yang dalam tanggung jawabnya selama 4 hari saja, hari raya Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik, ada kelebihan rizkinya yang cukup untuk membeli seekor kambing, maka disunnahkan baginya untuk berkurban. Oleh karena itu jamaah solat Id yang dirahmati Allah, kalau dihayati, kalau dipikir-pikir, pada masa sekarang hampir tidak ada, sekali lagi hampir tidak ada orang yang tidak sanggup untuk berkurban, hanya saja banyak yang tidak mau. Jamaah solat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu pula Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, la urakhis fi tarkiha liman qadara 'alaiha. Aku tidak memberikan toleransi, tidak memberikan keringanan kepada orang yang sanggup untuk tidak berkurban. Oleh karena itu tuntutan kurban bagi yang sanggup dituntut setiap tahunnya, sehingga jika memang termasuk orang yang sanggup, berkurbanlah di setiap tahunnya. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini alhamdulillah bertepatan dengan 2 hari raya bagi kaum muslimin. Karena hari raya bagi kaum muslimin ada yang sifatnya mingguan, dan itu adalah pada hari Jumat. Kemudian ada yang sifatnya tahunan, dan itulah hari raya Idul Fitri sebagai hari raya kecil, dan hari raya Idul Adha hari ini sebagai hari raya yang besar. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu orang yang sudah melaksanakan salat Id tetap berkewajiban untuk melaksanakan salat Jumat. Jangan sampai karena sudah melaksanakan salat Id tidak melaksanakan salat Jumat. Begitu juga jangan sampai orang yang berkurban ataupun panitia kurban seandainya menyembelih hari ini, seandainya menyembelih sebelum melaksanakan salat Jumat, jangan sampai meninggalkan salat Jumat dikarenakan menyembelih hewan kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya berkurban yang dituntut pada hari ini selain salat Id dan takbir adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain bahwa di dalam salat terdapat ibadah ritual yang individual, maka di dalam kurban terdapat ibadah ritual yang sifatnya sosial. Apalagi pada masa sekarang tidak sedikit dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang membutuhkan bantuan, bahkan yang menjadi hidup dalam kesusahan disebabkan dampak dari wabah corona yang sampai saat ini belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu sembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban yang terbaik. Seandainya orang yang memang tidak sanggup berkurban, maka berusahalah paling tidak dengan bersedekah ala kadarnya,
dengan bersedekah ala kadarnya, apakah itu dengan uang yang secukupnya ataupun itu dengan makanan dan sebagainya. Artinya setiap orang dituntut pada hari ini untuk mempersembahkan yang terbaik yang dia sanggup kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bentuknya kurban bagi yang sanggup ataupun bagi yang tidak sanggup, minimal dia bersedekah, minimal dia memberikan apa yang dia punya untuk berbagi pada hari ini. Demikian khutbah salat raya kita, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Barakallahu li wa lakum wa taqabbalallahu minni wa minkum wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.